Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal podcast di episode pertama di channel SMK Bakti Lojanan. Bersama saya di sini ada Bapak Sugianto SPD selaku Kepala Sekolah SMK Bakti Lojanan. Apa kabar Bapak? Baik Mas Henry, terima kasih. Jadi hari ini Pak kita bakal ngebahas sedikit nih Pak soal profil SMK Bakti Lojanan, terus penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023-2024. Untuk perkenalan diri Bapak dulu terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Tetap semangat pagi, salam sehat selalu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sugianto SPD, Kepala SMK Bakti Lojanan yang bertempat di Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Salam sehat, Indonesia Pintar. Ya, saya mau tanya nih Pak soal sekolah SMK Bakti. Di SMK Bakti itu ada jurusan apa saja sih Pak? Baik, untuk jurusan di SMK Bakti Lojanan itu ada 5 jurusan. Yang pertama ada teknik kendaraan ringan, yang kedua ada teknik komputer dan jaringan, ketiga ada teknik alat berat, ketiga ada desain komunikasi visual, dan yang terakhir adalah teknik sepeda motor. Untuk tempat prakteknya itu seperti apa Pak? Untuk fasilitasnya? Baik, untuk sarana praktek, sarana dan prasarana untuk di SMK Bakti sangat penunjang dan sangat lengkap, dan masing-masing jurusan memiliki workshop dan laboratorium. Untuk jumlah peserta didik Pak, untuk sekarang di SMK Bakti itu berapa Pak? Untuk kelas 10 dan kelas 11 dan 12 itu total jumlah siswa itu adalah kurang lebih 1.200. Itu dibagi dari berapa kelas Pak? Untuk kelas 10 itu ada 15 kelas, kemudian kelas 11 itu ada 13, dan kelas 12 itu ada 11. Baik, ini kan SMK Bakti ini kan Pak salah satu SMK unggulan Pak ya di Kutai Kartanegara. Nah, seperti apa Pak strategi Bapak ke depannya untuk SMK Bakti ini Pak? Baik, untuk tahun 2022 SMK Bakti dirujuk menjadi sekolah pusat keunggulan, di mana sekolah pusat keunggulan itu adalah sangat potensi dan menunjang terhadap peserta didik, baik itu kegiatan proses kurikulum merdeka di kegiatan non fisik, kemudian kegiatan fisik adalah menunjang sarana praktek pembelajaran praktek di workshop atau di lab atau laboratorium yang ada di SMK Bakti. Sasaran kami semua peserta didik lebih meningkatkan kompetensi itu di bidang kejuruan, kemudian di bidang kewirausahaan, dan siswa-siswi siap menerima tantangan di dunia pasar, yaitu siap bekerja untuk di dunia industri ataupun di dunia usaha. Minimal lulusan SMK itu harus bisa menciptakan suatu model karya dan bisa memiliki kemandirian. Salah satu meningkatkan industri kreatif atau kewirausahaan, dan siswa seluruh peserta didik SMK Bakti siap menerima tantangan di dunia kerja. Mungkin sasaran kami adalah untuk mengarah ke sana. Seperti itu Pak ya. Kan SMK Bakti ini kan Pak sudah menjadi pusat unggulan, salah satu sekolah SMK pusat unggulan Pak ya di Kutai Kartanegara. Berarti kan sistem pembelajaran di SMK Bakti ini kan Pak selalu update nih Pak. Siap. Nah jadi di tahun 2023 ini Pak berarti telah menggunakan sistem kurikulum merdeka Pak ya? Itu seperti apa Pak untuk penerapannya sendiri? Untuk penerapan di kurikulum merdeka itu direkomendasi di kelas 10. Kelas 11 dengan 12 itu masih menggunakan kurikulum 13 revisi. Dalam penerapannya siswa berpikir kritis dan mengarah ke teaching factory, dan dimana dalam kurikulum merdeka itu siswa punya pembelajaran yaitu yang dinamakan P5, dan disitu bisa berdikari dan belajar secara aktif dalam kurikulum itu. Karena kurikulum merdeka itu adalah standar proses di mana ada satuan pendidikan, dan perubahan kurikulum sesuai dengan perubahan Menteri Pendidikan bahwa di tahun ini di sekolah menengah kejuruan terutama di SMK Bakti
yaitu telah mengikuti dengan kurikulum Merdeka sesuai dengan sekolah pusat keunggulan. Seperti itu Pak ya. Kemudian Pak, ini kan kita sudah di kelas 10 kan telah melaksanakan kurikulum Merdeka nih Pak. Nah, perbedaan yang signifikan nih Pak dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 yang revisi itu seperti apa Pak? Perbedaannya sangat, ya sebenarnya kurikulum Merdeka itu dibuat secara simpel dan semua digitalisasi. Kemudian di kurikulum 13 ya memang ada sedikit perubahan dan ada sedikit ya bahasanya menyempurnakan dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka. Oh, lebih ke revisi Pak ya, mengurangi pokok-pokok yang tidak perlu gitu Pak ya. Oh, oke. Untuk SMK Bakti sendiri kan Pak, sebentar lagi kan kita bakal penerimaan peserta didik baru Pak. Baik. Nah itu untuk SMK Bakti itu seperti apa Pak mekanismenya? Baik, untuk penerimaan peserta didik baru kita sudah buka dan launching di bulan Januari, dan panitia penyelenggara sudah dibentuk di tanggal 2 Januari dan panitia sudah bekerja sesuai tahapan dan schedule. Jadi tahapan kami di SMK Bakti terutama kita sudah menggunakan website atau link, jadi seluruh alumni ataupun siswa-siswi SMP yang akan telah lulus, mereka bisa mendaftarkan diri secara link online dan bisa juga secara luring dan datang kemari ke SMK Bakti. Tentunya dengan tahapan itu ada beberapa jurusan melakukan tahapan-tahapan kesehatan, tahapan tinggi badan, kemudian ada juga tahapan yang dilakukan untuk psikotes, di mana kita akan saring dan kita akan himpun prestasi, kemudian hasil dari perankingan psikotes itu di masing-masing jurusan, baru kita nyatakan lulus jika siswa itu sesuai dengan kategori tahapan yang diselenggarakan oleh panitia. Tentunya di berbagai jurusan sangat potensi dan banyak peminatnya dari 5 jurusan yang ada di SMK Bakti. Dan hari ini kita sudah menerima beberapa siswa yang sudah mendaftar secara online, dan tahap kedua panitia juga akan bersosialisasi ke sekolah-sekolah melalui perkenalan video profil sekolah, kemudian kegiatan sekolah, kemudian kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan belajar praktek di workshop ataupun di laboratorium. Dan bagi seluruh panitia semangat dan tetap kita menyebarkan sumber informasi dalam promosi PBDB di SMK Bakti Loadan. Oke, makasih Pak. Berarti untuk mekanisme penerimaan peserta didik baru di SMK Bakti Lojanan ini menggunakan 2 sistem Pak ya? Ya. Sistem online, juga ada sistem luringnya, yang langsung. Oke, mungkin itu saja percakapan sedikit saya dengan Pak Sugi selaku Kepala Sekolah SMK Bakti Lojanan. Semoga kedepannya SMK Bakti Lojanan ini menjadi sekolah yang makin maju. Siap. Terus dipertahankan lagi untuk gelarnya sebagai pusat unggulan yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.